Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, seorang ulama Islam yang terkenal, pernah berkata, "Makanan bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran dan jiwa." Kata-kata bijak ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita konsumsi tidak hanya menyehatkan fisik kita, tetapi juga membentuk pikiran, emosi, dan kesejahteraan spiritual kita. Di dunia yang semakin didominasi oleh kepuasan instan, penting untuk memeriksa dampak dari pilihan kita, terutama mengenai sesuatu yang mendasar seperti makanan dan uang. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita mengonsumsi untuk benar-benar hidup, atau kita dikonsumsi oleh keinginan kita sendiri? Mie instan telah menjadi hal yang umum, melambangkan kehidupan modern yang serba cepat dan praktis. Meskipun tampak tidak berbahaya, makanan olahan ini membawa biaya tersembunyi, yang berdampak pada kesehatan fisik dan spiritual kita. Secara nutrisi, mereka menawarkan sedikit nilai, seringkali syarat dengan pengawet, perasa buatan, dan natrium yang berlebihan. Konsumsi rutin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Di luar fisik, ketergantungan pada mie instan mencerminkan masalah yang lebih dalam, pengondisian pikiran kita untuk menyukai kepuasan instan daripada kesabaran dan konsumsi yang bijaksana. Sikap mengabaikan proses alami ini meluas keluar pilihan makanan kita, memengaruhi cara kita mendekati pekerjaan, hubungan, dan bahkan pertumbuhan spiritual kita. Kita mulai mencari jalan pintas, menginginkan hasil langsung, tanpa melakukan usaha atau waktu yang diperlukan. Keinginan untuk kepuasan instan ini meluas ke aspek kehidupan lainnya, termasuk kebiasaan keuangan kita. Sama seperti kita meraih mie instan untuk memuaskan rasa lapar segera, kita tertarik pada solusi keuangan yang cepat dan mudah, seringkali menjadi mangsa praktik pinjaman yang merugikan dan menumpuk utang. Disinilah bahaya uang kertas dan sistem keuangan berbasis riba bunga menjadi nyata. Ketergantungan modern pada uang kertas, terlepas dari aset nyata seperti emas atau perak, telah menciptakan sistem utang abadi. Bank menciptakan uang dengan meminjamkannya, mengenakan bunga atas uang yang baru dibuat ini. Sistem ini secara inheren membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tak berkesudahan untuk mempertahankan gelembung utang yang terus berkembang. Tekanan konstan untuk pertumbuhan ini mendorong budaya konsumerisme, di mana kepuasan instan menjadi yang utama. Kemudahan akses ke kredit dan daya pikat pembelian instan semakin memicu siklus ini. Orang-orang didorong untuk hidup di luar kemampuan mereka, menumpuk utang untuk memperoleh harta benda yang menjanjikan kebahagiaan sesaat. Siklus kepuasan instan ini menjebak individu dan keluarga dalam jaring utang, yang menyebabkan stres, kecemasan, dan berkurangnya rasa sejahtera. Keinginan yang tak terpuaskan untuk kepuasan langsung ini menghambat kemampuan kita untuk menghargai ritme alami kehidupan, proses menanam benih yang lambat dan stabil, memelihara pertumbuhannya, dan dengan sabar menunggu panen. Sistem moneter saat ini, berdasarkan mata uang fiat, secara inheren tidak stabil. Tidak seperti emas dan perak, yang memiliki nilai intrinsik, uang kertas hanya berharga sejauh kepercayaan yang diberikan orang kepada pemerintah yang menerbitkannya. Kepercayaan ini dapat dengan mudah terkikis oleh salah urus ekonomi, ketidakstabilan politik, atau hanya pencetakan uang yang terus-menerus, yang menyebabkan inflasi dan devaluasi mata uang. Lebih lanjut, sistem perbankan cadangan fraksional, di mana bank meminjamkan lebih banyak uang daripada yang mereka miliki dalam cadangan, menciptakan rumah kartu yang rentan runtuh. Ketidakstabilan inheren ini terbukti selama krisis keuangan tahun 2008, di mana runtuhnya gelembung perumahan memicu resesi global, menghapus triliunan dolar kekayaan, dan membuat jutaan orang menganggur. Sistem ini didorong oleh utang, dan dipicu oleh pengejaran keuntungan yang tak henti-hentinya, sangat kontras dengan kerangka etika keuangan Islam. Islam dengan tegas mengutuk riba, mengakui efek merugikannya pada individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan jelas melarang terlibat dalam segala bentuk transaksi berbasis bunga. Riba dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, diibaratkan seperti menyatakan perang terhadap Tuhan dan utusannya. Larangan riba berasal dari sifat eksploitatifnya.
Ini menciptakan sistem yang tidak adil, di mana pemberi pinjaman mendapat untung dari kebutuhan peminjam, seringkali menjebak mereka dalam siklus utang yang tidak dapat mereka hindari. Eksploitasi ini memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan keresahan dan ketidakstabilan sosial. Selain itu, riba mendorong materialisme dan keserakahan, karena fokus utama bergeser dari pertimbangan etis ke memaksimalkan keuntungan, terlepas dari konsekuensinya. Keinginan yang tak terpuaskan untuk akumulasi kekayaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, kasih sayang, dan berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Keuangan Islam menawarkan sistem alternatif yang berakar pada prinsip-prinsip etis dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemakmuran bersama. Ini melarang riba dan mempromosikan pembagian risiko, pembiayaan berbasis aset, dan investasi etis yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam keuangan Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan, tetapi lebih sebagai alat tukar untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi real. Transaksi didasarkan pada aset nyata dan kemitraan sejati, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil di antara para pihak yang terlibat. Sistem ini mendorong kewirausahaan, mendorong tanggung jawab sosial, dan mempromosikan stabilitas ekonomi dengan mencegah utang dan spekulasi yang berlebihan. Dengan mematuhi pedoman etis dan memprioritaskan dampak sosial, keuangan Islam menghadirkan alternatif yang layak untuk sistem berbasis utang saat ini, menawarkan jalan menuju sistem keuangan lebih adil, semua. Salah satu langkah praktis menuju pembongkaran sistem berbasis utang saat ini adalah kembali ke sistem moneter yang didukung oleh aset nyata seperti emas dan perak. Emas dan perak telah berfungsi sebagai media pertukaran yang andal selama berabad-abad, memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah atau bank sentral. Mata uang yang didukung emas atau perak akan memaksakan disiplin fiskal pada pemerintah, mencegah mereka mencetak uang sesuka hati, dan menurunkan nilai mata uang melalui inflasi. Ini juga akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi, mendorong investasi jangka panjang dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan merangkul kembali prinsip-prinsip uang yang sehat, kita dapat melepaskan diri dari belenggu sistem yang syarat utang saat ini, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Pada akhirnya, isu-isu kepuasan instan, konsumsi yang tidak sehat, dan sistem moneter berbasis utang menunjukkan pemutusan hubungan yang lebih besar dari ritme alami kehidupan. Kita telah terbiasa dengan hasil instan, mengabaikan pentingnya kesabaran, ketekunan, dan konsumsi yang bijaksana dalam semua aspek kehidupan kita. Menghubungkan kembali dengan nilai-nilai manusia kita yang inheren membutuhkan upaya sadar untuk memperlambat, menghargai kelimpahan alam, dan memprioritaskan kesejahteraan sejati daripada kesenangan sesaat. Pergeseran ini melibatkan penerapan praktik berkelanjutan, mengonsumsi secara sadar, dan mendukung sistem keuangan etis yang mempromosikan keadilan dan kemakmuran bersama. Dengan menyelaraskan pilihan kita dengan nilai-nilai kita, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan memuaskan bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Pilihan yang kita buat hari ini membentuk dunia yang akan kita huni besok. Dengan menolak daya pikat kepuasan instan dan merangkul cara hidup yang lebih sadar, kita dapat melepaskan diri dari siklus konsumerisme, utang, dan kekosongan spiritual yang beracun. Mari kita pilih makanan bergizi daripada kalori kosong, koneksi asli daripada gangguan sesaat, dan praktik keuangan yang etis daripada sistem eksploitatif. Mari kita kembali pada kebijaksanaan tradisi kita, mengakui keterkaitan antara kesejahteraan spiritual, fisik, dan finansial kita. Dengan merangkul pendekatan holistik terhadap kehidupan, kita dapat menciptakan dunia di mana kemakmuran sejati berkembang bersama keadilan, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap tatanan alam.